Shalom sahabat JTH Ministry dimanapun Anda berada. Jamahan Tuhan hari ini akan menyentuh hati Anda dengan satu sharing firman Tuhan yang berkaitan dengan kebangkitan. Seperti beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa ada satu pribadi yang di kolong langit ini yang tercatat dan diketahui oleh semua orang hari kelahirannya, hari kematiannya, dan hari kebangkitannya. Dinubuatkan. Hanya ada satu, ya, satu pribadi. Dan pribadi itu adalah pribadi Tuhan kita yang bernama Yesus Kristus. Hari ini jamahan firman Tuhan yang akan kami sharingkan kepada Anda adalah berkaitan dengan kebangkitan itu. Tapi bolehlah sebelum kita sharingkan itu, saya sampaikan juga kepada sahabat JTH Ministry untuk like, subscribe, dan juga sharingkan juga firman Tuhan yang Anda dapatkan hari ini. Ketika Anda merasa diberkati, berkatilah juga orang lain. Setidaknya dengan hal itu, Anda sudah membagi berkat, yang paling terutama adalah membagikan firman Tuhan, firman yang hidup ini kepada orang lain. Dan otomatis Anda menjadi berkat. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas perkenan-Mu hari ini. Kami akan men-sharingkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai dengan purnanya. Supaya apa yang kami sampaikan ini bukan karena kekuatan kami, karena gagah perkasa kami, karena kemampuan kami sebagai manusia, tetapi Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk kami memperkatakan itu. Dan akhirnya itu juga bisa menjadi berkat dan menjadi rema bagi para pendengar JTH Ministry dimanapun berada. Biarlah Engkau yang memimpin Pastor James Pasaribu untuk menyampaikan firman-Mu ini, dan Engkau juga memberkati kami berdua, Bu Happy dan hamba-Mu sendiri. Biarlah semuanya itu yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, beracaralah di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan para sahabat JTH Ministry. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah bicara tentang Tuhan kok mati, lalu penyaliban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus Kristus selesai disalibkan, lalu dia dikuburkan di dalam gua yang waktu itu sudah dikatakan namanya tengkorak. Dan kalau para sahabat sekalian pernah ke Israel, itu memang mirip sekali kalau dari jauh. Tengkorak, benar. Betul, mirip sekali seperti tengkorak, dan itu adalah Bukit Golgota. Nah, sesudah Tuhan Yesus Kristus dikuburkan, ingat para sahabat ya, bahwa yang dikuburkan itu adalah tubuh jasmaninya. Tubuh jasmaninya dikuburkan. Firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu tidak mati karena memang Tuhan tidak akan pernah bisa mati, tapi tubuhnya harus binasa. Itu harus. Lalu Tuhan Yesus Kristus itu kemana waktu dia dikuburkan secara fisiknya? Dia itu turun ke alam maut. Di situ dia mengalahkan si iblis, mengambil kuasa yang dulu diberikan kepada iblis, sehingga sekarang kuasa itu ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Kuasa di bumi, di surga itu sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Bahkan kuasa maut pun itu sudah dipegang oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak lagi semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristuslah ada keselamatan. Itulah yang membuat bahwa kenapa hanya di dalam Dia. Karena sesudah dia menyelesaikan karya keselamatan itu, dia melakukan hal yang paling utama, yaitu menghancurkan kuasa si iblis. Ya. Jadi hari ini bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tantin prolognya, kita bicara soal kebangkitan. Kenapa perlu ini kita bicarakan? Karena begini para sahabat, manusia itu kalau cuma sekedar omongan, nanti jadi omong-omong. Gak ada buktinya. Sementara Tuhan itu tidak pernah memberikan perkataan saja.
tapi langsung juga buktinya. Betul. Jadi kalau dikatakan kebangkitan, kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia kita itu punya iman kepada Tuhan Yesus. Itu satu paket ya, Pak. Satu paket. Kalau tidak lahir, percuma. Betul. Siapa lagi Ya. penyelamat kita? Betul. Dia harus lahir. Mhm. Nah, habis lahir harus mati. Ya. Dengan kematian itu kita diselamatkan. Yes. Kalau nggak mati, nggak selamat. Ya. Dan yang terakhir, harus bangkit. Karena dengan itu membuktikan bahwa dia kalau Tuhan itu mati sudah tok. mati tok, berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan, ya kan? Mati Mati tok. tok. Ya sudah, itu bukan Tuhan. Iya. Tapi karena dia punya kuasa Untuk itulah. membuktikan kepada para sahabat yang belum percaya bahwa ya, dia kan nabi, bukan? Dia bukan Iya. nabi. Dia adalah Tuhan. Tuhan. Oleh karena itu, Dan mungkin sahabat CTH yang sudah pernah ke Israel, Yesua itu benar-benar mati, itu karena memang ada buktinya, ada tempat dia dibaringkan. ya, Kalau orang di sana itu apa itu? dikafanin, Sebelum dikafanin dia diminyaki, dikasih rempah-rempah, ya, itu masih dibalsam. ada, sampai sekarang masih Ya. ada. Artinya Tuhan kita benar-benar mati Ya, dan secara benar-benar fisiknya, hidup. ya, dan dia bangkit. Oleh karena itu kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas 24 Lukas 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. ayat 1 sampai ayat ke-7. Ya. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ya. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ya, jadi ini nubuatan atau perkataan Tuhan Yesus. Kalau waktu di Alkitab dikatakan pemberitahuan. Bagi kita itu nubuatan. Sudah terjadi ribuan tahun. Pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, bahkan pemberitahuan ketiga. Tentang apa? Bahwa dia akan diserahkan, disesah, akan dianiaya, bahkan akan disalibkan. Tapi dia juga berjanji, berkata, memberitahukan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini yang diambil dari Lukas 24 ini untuk memberikan kepada kita gambaran bahwa satu ketika kelak para sahabat sekalian, ingat, waktu kita nanti sudah selesai berada di dunia ini, sudah menyelesaikan tugas kita di dunia ini, sudah selesai kontrak kita di dunia ini. Karena tidak akan ada yang abadi yang hidup di dunia ini. Maka kita pasti akan dikebumikan. Sesudah kita mati, jasad kita dikebumikan. Tapi ingat, kalau Tuhan Yesus Kristus dikatakan hari yang ketiga dia bangkit, dia melakukan sesuatu karya yang ada di alam maut itu. Tapi kalau kita nanti begitu selesai, langsung dipindahkan. Kalau kita yang percaya, langsung kita dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Itu janji firman Tuhan. Dan itu sudah disampaikan, dinubuatkan, dan terjadi. Nah, karena itu para sahabat sekalian, nggak usah terlalu kita itu memikirkan tentang dunia ini. Fokus kita jangan tentang dunia ini. Sehingga para sahabat sekalian, kalau sekarang ini mungkin mengalami masalah persoalan, lalu yang jadi fokus, aduh, aku sepertinya fokusnya ke masalah itu. Iya,
tidak ada lagi harapanku. Harapanmu sangat besar. Harapan selalu ada di dalamnya. Ada. Kenapa? Karena kita tidak ditentukan untuk hidup di dunia ini. Bukan itu tujuan kita. Jadi waktu kita diberitahu ada kebangkitan, ada hidup sesudah kematian, tangkap itu. Itu esensi yang utama. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Diinformasikan oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini. Karena ingat, akan terjadi seperti pembacaan kita beberapa waktu yang lalu. Ada kematian yang kedua. Kematian pertama sudah selesai, sudah terjadi. Siapa itu yang mengalaminya? Adam. Dan itu akhirnya menjalar kepada semua manusia. Kematian yang pertama. Tapi, puji Tuhan hari ini kita mendengarkan bahwa malaikat yang berkata apa? Mengapa ayat 5? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang? Itu. Ingat waktu itu pernah Tuhan katakan. Ada orang yang berkata, Tuhan aku mau mengikuti Engkau tapi izinkan dulu aku menguburkan saudaraku. Lalu Tuhan bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi orang-orang yang mati di kuburan itu, ya mati. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Selesai, kematian kedua terjadi. Tapi puji Tuhan, waktu malaikat berkata, ngapain kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Mau kemana kita mencari lagi? Kalau tidak di dalam Yesus. Karena sangat-sangat concern, sangat-sangat Tuhan itu luar biasa menghendaki bukan kebinasaan kita, tapi kehidupan kita. Dan tidak akan mungkin kita bisa hidup kalau tidak dibangkitkan. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin kalau ada dari Ibu Tantin atau Ibu Happy yang mau menambahkan soal bagaimana kebangkitan ini, bahwa supaya semakin menguatkan atau ada kesaksian yang mungkin bisa disampaikan bagaimana berita kebangkitan ini, bahwa tidak akan pernah orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu binasa, mati, tapi dia akan dibangkitkan sesuai dengan janji ini. Ya, berbeda. Karena gini, semakin mendekati yang namanya kedatangan Tuhan, tentang kebangkitan hidup ini, itu sangat dibutuhkan. Sangat-sangat. Jangan sampai kita sudah menyelesaikan, tadi sudah saya katakan, kita sudah menyelesaikannya, nggak ada lagi waktunya kita untuk bisa bangkit. Ternyata kita mengalami yang namanya kematian yang kedua. Percuma. Ada di dalam, saya ambil di Yohanes 11. Di Yohanes 11 ayat 25. Ya. Itu kan kebangkitan berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Amin. Amin. Karena kalau orang kan selalu berpikiran, pernah kemarin di reel mungkin Ibu Happy sampaikan, bahwa kita mau kemana sesudah kita mati? Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Coba. Itu bagus sekali waktu itu disampaikan oleh Ibu Happy. Ibu pengacara ini. Kalau setelah kita mati apa? Ya, di balik kematian itu ada apa? Kalau kita tidak percaya sama Tuhan Yesus, setelah mati, ya mati. Iya. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
pada saat dia mati, dia akan dibangkitkan nanti pada saat Nanti. dia datang. Betul. Coba kita buka Bu. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 Ayat 40. ayat 40. Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya. Stop dulu Bu. Melihat. Kita nggak melihat. Ya. Kita tidak melihat Tuhan Yesus pernah hadir. Karena itu sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang Karena lalu. pada saat ini dibuat, ayat ini dibuat, mereka memang melihat. Masih ada Iya. bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi tidak sampai di situ. Melihat dan Yang percaya. percaya. Inilah iman. Betul. Amin. Itulah bagian kita ini. Itulah bagian kita. Tuhan Yesus yang berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kalau mereka karena melihat baru percaya, oh itu wajar. Ya. Tapi ada juga yang tidak wajar. Mereka yang sudah melihat aja masih tetap nyalipin, masih tetap mengejar-ngejar itu murid-murid Tuhan. Tapi kita yang hidup sekarang ini, di mana kita hanya diberitahukan lewat firman, tapi kita percaya, itu yang Tuhan mau. Amin. Dan itulah yang akan menyelamatkan. Itu yang menyelamatkan. Apa dikatakan tadi Bu? 6 ayat 40. Supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Supaya Tuhan Yesus yang membangkitkan. Karena ada juga dalam firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang dibangkitkan, orang-orang yang percaya juga akan dibangkitkan. Sebagaimana dia bangkit. Iya. Jadi bagi yang mati. Tapi bagi yang tidak mati diangkat. Iya. Jadi mungkin ini juga ya Pastor James. Pada tiap-tiap gereja itu ada namanya pengakuan iman rasuli. Iya, ada. Percaya kebangkitan tubuh itu kan salah satu. Jadi setiap anak Tuhan percaya bahwa pengakuan tentang kebangkitan itu nyata. Iya. Bahwa lewat kematian Tuhan Yesus lah ada kebangkitan. Oleh karena itu para sahabat, tidak jemu-jemu kami sampaikan, tidak bosan-bosan kami mengingatkan para sahabat yang mendengar program acara hari ini. Ingat, kalau sudah mati terus. Tapi bagi yang percaya, kematian adalah awal kehidupan yang kekal. Bersama-sama dengan kita. Jangan sampai kita terlambat di sini. Iya. Ketika kita sudah mati, udah nggak bisa kontraknya udah selesai. Terus mau ngapain? Aku mau yang kemarin yang diomongin sama Baby. Udah selesai Pak. Iya. Masa berlakunya sudah tidak. Ada kata-kata yang bijak itu. Kalau ditanya, percaya sama Tuhan Yesus, ya lihat bagaimana nanti. Padahal sebenarnya yang patut kita pikirkan adalah nanti bagaimana. Jangan bagaimana nanti dah. Tapi nanti bagaimana. Itu yang paling penting. Oleh karena itu para sahabat ingat, ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kebenaran, bukan karena iseng para sahabat sekalian buka tuh YouTube-nya atau Facebook-nya atau apapun itu, bukan. Tapi itu waktunya Tuhan menjamah hatimu. Waktunya Tuhan itu mau menyentuh engkau, mau menyelamatkan engkau. Sekarang bagianmu, maukah engkau meresponi panggilan Tuhan tentang kebangkitannya? Amin. Kuasa kebangkitannya. Karena dari kuasa kebangkitannya itu kita pun akan dibangkitkan. Amin. Tadi ayat-ayatnya sudah dibacakan. Amin. Bahwa itulah yang kita butuhkan. Waktu ini sudah sangat-sangat dekat. Waktu ini sudah sangat-sangat mepet. Kalau mepet udah tinggal kita sudah berada di halaman terakhir di akhir zaman. Nanti kalau sudah Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya dan tidak bisa diselamatkan, jangan berharap nyogok ya. Nggak bisa. Emang bisa gitu. Jangan
pikir bahwa oh kan aku sudah Bentar. jemaatku sudah banyak. Jemaatmu sudah banyak kalau kau hamba Tuhan, tapi engkau hidup tidak percaya. Karena ada pendeta yang nggak percaya. Jemaat masuk, gembalanya enggak. Nggak. Jadi jangan sampai buang-buang waktu. Kalau gini, aku sih ragu ya, tapi pengen sih. Iya sih benar sih, tapi gimana? Nanti aja deh. Nanti aja deh, jangan sekarang. Sekarang masih muda, sekarang masih apa ya namanya? Kalau aku nanti hidup rohaniku lebih ini, nanti aku dikucilkan. Sekarang aku lagi top-topnya nih, aku lagi bagus-bagusnya nih. Aku lagi ada di pik-piknya ini nih, gitu. ini Masa it's harus my time, ditinggalkan, gitu ya kan? Para Jangan deh. sahabat, ingat bahwa engkau kalau takut akan apa namanya dunia, Penilaian tidak lebih dunia. takut kepada Tuhan, maka sia-sia hidup. Sia-sia hidup. Tidak akan pernah bisa dunia itu menyelamatkan engkau. Tapi percayalah, waktu engkau sudah terima keselamatan, Tuhan pun pasti akan menjaga engkau selama ada di dunia. Kerjakanlah keselamatan itu. Iya, tidak akan mungkin engkau akan dibiarkannya dijatuhkan, diinjak-injak oleh manusia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan. Gak perlu. Nggak perlu. Apa ya Tuhan itu dibela? Kalau Tuhan dibela bukan Tuhan Bukan dong. Tuhan, tapi kita yang butuh dibela oleh Tuhan. Dan ingat firman Tuhan yang berkata, kalau Tuhan yang ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang. Putuskan sekarang untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Memang awalnya mungkin engkau akan mengalami masalah persoalan yang berat karena engkau mengikut Tuhan. Mungkin orang-orang di sekelilingmu mulai akan menjauhi engkau, tapi percayalah, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, kalau engkau terus terima kuasa kebangkitan itu pasti akan menolong engkau. Bukan saja nanti di akhirat, tapi di dunia ini pun engkau pasti akan ditolong oleh Dia, karena Dia adalah Tuhan yang begitu penuh kasih. Dia adalah Tuhan yang perkasa. Dia adalah Tuhan yang tidak ada banding, tidak ada tanding. Dia adalah yang maha kuasa. Dia sanggup membebaskan engkau. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup memulihkan engkau dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam luka. Apapun lukamu, apapun kedukaanmu, bersama dengan Tuhan, bersama dengan kuasa kebangkitannya, engkau pasti akan mengalami hidup yang baru. Engkau pasti akan mengalami sukacita di dalam Dia. Engkau pasti akan mengalami hal-hal yang baik. Walaupun dunia melihat itu adalah sesuatu yang tidak baik, tapi engkau pasti akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Karena di dalam Tuhanlah kebahagiaan sejati itu akan engkau dapatkan. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan sampai terlambat. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus. Luar biasa. Ada apa lagi? Ya. Untuk sahabat-sahabat JTH Ministry, bagi sahabat-sahabat yang saat ini belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan terlambat. Cepat-cepat ambil keputusan. Tapi bagi sahabat-sahabat yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, pertahankan imanmu dan semakin setia. Dan tetap setia. Haleluya. Jika Anda juga memerlukan kami dukungan pelayanan dari kami. Apakah itu kami harus datang ke tempat Anda semuanya atau perlu doa dan lain sebagainya? Silakan tulis di kolom komentar Anda dan pasti itu nanti akan kami. Atau ada telepon yang bisa dihubungi supaya mungkin nggak enak kalau kan ada di nomor JTH Ministry ya, sampaikan aja. Baik, nanti bisa di admin kita ada. Disampaikan di situ, ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan melayani Anda seperti itu. Oke. Kita akan tutup pertemuan kita dengan doa. Ya. Baik para sahabat sekalian, mari kita teduhkan hati kita, mari kita bersatu. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Engkau begitu setia Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau membuktikan setiap perkataanmu, setiap nubuatanmu terjadi ya Bapa. Engkau yang menubuatkan bahwa Engkau akan mengalami aniaya
engkau akan mengalami yang namanya penghinaan. Itu engkau lakukan, mau engkau jalani Tuhan dengan setia, bukan untukmu ya Bapa, tapi untuk kami manusia-manusia ciptaanmu, untuk kami boleh diberikan pengampunan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang sudah juga kami dengar hari ini, bahwa engkau yang juga memberitahukan kalau kau tadinya sudah mengalami yang namanya penyaliban, engkau turun ke alam maut, tapi engkau tidak mati, engkau bangkit pada hari yang ketiga, untuk membuktikan kepada kami, umatmu, manusia-manusia ciptaanmu, bahwa engkau adalah Tuhan yang tidak pernah dikuasai oleh maut. Maut pun sudah engkau kalahkan, iblis sudah engkau hancurkan kuasanya Tuhan, dan kuasa untuk menghancurkan iblis itu bahkan sudah engkau beri kepada setiap kami yang percaya. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah kuasa kebangkitanmu itu semakin hari semakin kami rasakan, semakin hari semakin kami mengingatnya, untuk membuat kami kuat di setiap apapun yang Tuhan izinkan kami alami, bahwa masalah persoalan kami di dunia ini sementara, namun kebangkitan kami bersama dengan Engkau akan selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Setiap umatmu, setiap orang-orang yang belum percaya kepadamu ya Bapa, lewat apa yang mereka dengar hari ini, tolonglah Tuhan, tolonglah Roh Kudus, jamah hati dan pikiran mereka, biarlah mereka boleh membuka hati mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, supaya mereka tidak terlambat Tuhan, supaya selama mereka masih ada waktu, mereka boleh menerima Engkau, dan jaminan keselamatan itu boleh mereka terima seperti yang kami terima juga. Bagi mereka yang sudah menerima Engkau Bapa, biarlah Roh Kudus yang membimbing, menuntun, supaya di dalam jalan-jalan mereka selalu melakukan seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang mereka mau. Sehingga dengan itu ya Tuhan, sungguh-sungguh setiap anak-anakmu boleh menjadi saksimu, boleh menjadi alatmu untuk mempertontonkan bahwa ada keselamatan di hidup kami. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, tolong setiap anak-anakmu ya Tuhan, yang sudah beriman kepadamu, biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati, boleh memiliki kebaikan, boleh memiliki sikap-sikap yang baik Tuhan. Sehingga dengan itu ya Bapa, sungguh-sungguh nyata ada kasih dalam hidup kami, ada kasih yang Tuhan ajarkan, ada kasih yang Tuhan selalu tunjukkan di dalam firman-firman-Mu ya Bapa. Itu kami sanggup melakukannya, boleh menuntun juga Tuhan orang-orang yang melihat kehidupan kami, bahwa kami adalah surat-surat yang terbuka. Sehingga dengan itu ya Tuhan, mereka yang belum percaya kepadamu akan menerima Engkau dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi di dalam episode berikutnya. Yes. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.